Welcome to Tripods, Troya Tribes Podcast. Ya, kita bicara Jogja nih. Nah, itu ada punya pemerintah, ada punya siapa ya? Kerajaan. Karena kita memang yang bisa dipungkiri bahwa di Jogja ini ada dua kepemimpinan di mana ada pemerintah daerahnya sebagai gubernur ada, tapi kebetulan yang sama di beliau juga adalah pemerintah tertinggi di kerajaan. Kalau di saya yang pertama yang menarik adalah di pemerintah daerahnya, karena perumahan rakyat ini kan sebenarnya tanahnya bisa dibeli dengan budget kalau nggak salah untuk rumah subsidi bawah 250.000 ya kalau nggak salah per meter ya 250.000 kalau nggak salah ya, harga tanah itu harus di bawah 250.000. Nah, tapi kan masih ada di daerah-daerah Jogja, di Sleman ya. Di Sleman ada di pucuknya, Mas. Nah, pucuk Merapi. Saya di Turi saja, di Turi. Itu kurang naik. 350. Ya. 350.000 per meter. Berarti lebih naik lagi ya. kalaupun tidak ada, kan bisa dikecilkan bangunannya. Tanahnya bangunannya tinggi. Nah, itu nanti yang bab kedua itu menarik itu. Jadi begini, misalkan tanah itu harganya lebih tinggi nih, tapi kan bangunannya bisa nggak harus tipe 45. Mungkin dihidupkan di tipe-tipe 36, 30 dengan spek pembangunan yang nggak jelek-jelek amat lah, yang pasti hidup. Itu masih untung kok. Saya itu kebetulan saya pernah bikin itu, ya. Satu rumah 50 juta sampai 60 bisa selesai kok. Sudah setanahnya? Belum. Baru pembangunannya saja. Masih bisa kok itu dengan rumah yang ya tipe 27 atau 30. Kenapa sih mesti dibatasin sekarang? Saya tahu dibatasin karena lahan-lahan persawahan untuk pertanian, tapi kan bisa dibagi, bisa dihitung. Untuk lahan pertanian berapa, untuk lahan pemukiman berapa. Kalau nggak cukup, ini yang tadi jenengan sampaikan sempat singgung. Ya perbangunlah bangunan ke atas. Rumah DP 0%. Rusun. Tapi sebelum masuk ke bahasan rusun, Ya. yang jadi penyakit itu ketika ada rumah subsidi. Ya. Rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah. Ya. Yang beli itu pengusaha. Itu. Dikontrakin lagi. Ya, betul. Artinya itu sudah tidak tepat lagi. Tidak tepat. Nah, untuk meminimalis ini gimana? Iya. Asesmennya gimana? Siapa sih yang berhak dapat dan siapa yang nggak berhak dapat gitu? jadi di setiap penduduk Indonesia itu punya hak satu kali membeli rumah subsidi. Semuanya. Per satu nomor NIK. Satu nomor NIK itu kalau nggak salah ada satu kali dia entah apartemen subsidi atau rumah subsidi dia punya kesempatan. Tapi kalau udah pernah ngambil dia nggak bisa ngambil. Oke. Nah, yang kedua yang berpenghasilan di bawah 4,5 juta atau 5 juta kalau nggak salah. Oke. Nah, sekarang yang jadi masalah para pencuri-pencuri itu pakai nama orang lain. Iya sih, betul. Ada aja orang ini. Ada aja. Nah, itu kan pakai nama orang lain, dibayarin. Ini ya agak susah juga, cuman sebenarnya bisa dikerjasamakannya begini. Yang bisa mengambil mulai disortir lah yang lewat perusahaan, lewat instansi pemerintah. Jadi contoh begini ya, perusahaan-perusahaan yang ada di Sleman ini silahkan mendaftarkan diri. Karyawannya untuk Perusahaannya daftarkan diri. daftarin. Otomatis dia harus wajib pajak. Betul. Wajib bayar BPJS. Wajib bayar BPJS tenaga kerja. Betul. Rumah subsidi itu DP-nya dari BPJS tenaga kerja aja. Betul juga ya. Betul juga. Iya. Jadi kelihatan orang ini. Nggak ganggu pendapatan hasil utama daerah. Iya. Kan bisa orang beli rumah dari tenaga kerja itu bisa beli. Dulu pernah dengan lahan 1.000-2.000 meter bisa dibangun rusunawa yang cukup untuk rumah saya pertama dulu saya tinggal di Depok, Jawa Barat. Saya beli rumah itu DP-nya 7 juta itu pakai tenaga kerja dulu saya beli. Iya, zaman-zaman susah hidup kita. Merantau kita di Jakarta itu. Itu saya beli pertama itu, cicilannya 800.000. Aku merasa itu beli di Bogor juga dulu cicilannya sekitar itu tuh.
Betul itu saya beli di Depok itu sih. Berarti harusnya bisa ya untuk orang-orang itu masih bisa untuk beli rumah. Bisa, saya optimis masih bisa. Dilemanya nih, di beberapa daerah program-program seperti ini bisa berjalan. Ya, rumah subsidi dan lain-lain. Cuman nggak tahu kenapa ya isu tentang perumahan yang layak di Sleman atau di Yogyakarta ini jadi gede. Banyak banget yang sebenarnya ya masalah tadi lah pengolahan sampah di daerah lain bisa berjalan. UMR masyarakat juga bisa naik di daerah lain. Kenapa kita tidak? Atau Jogja ini terlalu jauh dari ibu kota sehingga program-program yang bisa dicontoh yang baik-baik tidak bisa dijalankan di Jogja ini. Ada satu kritik yang ini cukup tajam sebenarnya. Kalau menurut saya jangan yang bahaya-bahaya banget ya, podcast ini masih panjang loh. Masih panjang umurnya. Nah, ini kita bukan suatu hal yang tabu, cuman ini sudah jadi awam. Sebuah pengembang besar juga harus membuat perumahan RSS. Itu ada undang-undangnya. Ya. Ini pernah kalau waktu kita di Jakarta, developer yang besar itu punya kewajiban membangun rumah subsidi. Apakah itu 1:1 atau enggak? Enggak, maksudnya dia harus bikin. Maksudnya kuantitasnya apakah 1:1 dengan yang dia bikin yang mewah atau enggak? Saya kurang tahu kalau itu. Tapi secara peraturannya yang saya tahu, sebuah pengembang perumahan besar dia harus membuat RSS. Atau bisa dikonversi lewat fasilitas umum. Misalnya seperti itu. Itu di zaman ada di Jabodetabek udah lumrah. Sekarang coba lihat di Sleman. Ada nggak? Nggak ada ya? Tapi apakah harga tanahnya itu masih bisa masuk akal sebetulnya kalau di Sleman sendiri? Itu bukan urusan kita, urusan pengembang. Pengembang berani membangun besar, dia juga harus pikirkan yang masyarakat rendahnya. Kebetulan Mas Nai berani ngomong tentang pengembang. Dengan maraknya sekarang pengembang dalam tanda kutip yang jelas. Ikut seminar tentang properti dan lain-lain, akhirnya memberanikan diri menjadi pengembang, tapi tidak terdaftar dan lain-lain, sehingga pengawasannya juga tidak terjadi. Ya karena dengan alasan dia kebetulan dapat lahan yang strategis, dia bisa jual semahal-mahalnya, tapi tidak ada tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Ini juga akhirnya berdampak pada sekitarnya, harga tanahnya toh yang naik. Iya betul. Tapi ekosistemnya nggak berkembang. Mas Rai, kira-kira menurut Mas Rai solusinya apa sih untuk nertibin developer dalam tanda kutip yang tidak bertanggung jawab itu? Ketegasan peraturan yang harus ditegakkan, cuman itu. Sama pengawasannya juga. Sama pengawasan. Berarti kan harusnya peraturannya sudah ada. Cuman mestinya ada, cuman saya penegakannya kadang-kadang ini nggak. lentur. Bagaimana? Terlalu lentur penegakannya. Mungkin sudah ditegakkan. Itu sudah ditegakkan pasti. Contoh begini, nanti coba fasmu kayak apa? Wah, misalkan ini. Oh, sudah nanti kalau udah selesai kok bikin perumahan itu sudah bisa. Tapi sudah diserahkan ke warga dulu ya. Mungkin seperti itu bisa. Itu hal-hal kayak gitu yang jahat itu. Karena nggak sedikit perumahan-perumahan mangkrak di Yogyakarta. Banyak. Yang artinya ternyata tanah itu dibeli, belum diselesaikan pembayarannya. Sudah dipecah-pecah aktenya karena mau dijualkan dalam bentuk kapling-kapling dan lain-lain. Sekian mungkin developernya udah merasa untung, dia kabur aja. Sehingga yang lainnya jadi berantakan dan itu selain nyusahin pemerintah juga nyusahin. Iya, karena sudah ini ya. Jadi nggak kuat. Iya, kasihan juga. Nyusahin pemerintah, ini mau digimanakan, masyarakat yang beli iki bije kan gitu. Kasihan juga. Jadi kayak gitu memang mesti ada penegakan secara ketegasan. Tapi yang dari semua yang kita omongin tadi ya, yang perlu digarisbawahi cuma berani atau tidak. Ya, betul. Karena begitu tegas. Banyak musuh. Kita apa iki kan cok main-main ngono. Iya. Betul.
Itu kenapa tadi kalau kita simak obrolan ini, Mas Mai itu memang agak sedikit lebih ngambil fokusnya ke langsung yang dekatan dengan masyarakatnya langsung. Ya bersentuhan dengan rakyat aja. Kita kalau ngomong masyarakat aja, kalau kita ngomong terlalu tinggi kita nggak nyampe nanti. Malah nggak aplikatif. Malah nggak bisa. Cuman kita sentuh aja yang memang ini loh langsung ke masyarakatnya. Contoh ya kita mau ngomongin yang masalah pemerintahan yang apa, aduh susah pusing nanti malah kita yang bersentuhan aja, yang bersentuhan dengan masyarakat bahwa ini bisa aplikasinya dipakai nggak sih masyarakat. Ya. Nah itu penting sekali. Tinggal tegas, berani, tegas, berani. Oh, ya. Cuman itu aja. Karena sudah begitu tegas nih kita tegakkan nih. Itu sopo kan wani-wani. Nah ini masalah. Tapi gini, tadi kita udah bahas UMR ini rendah karena siklus bisnisnya tidak berkembang, kurang begitu berkembang maksimal. Efeknya secara ekonomi juga bermasalah. Terus akhirnya begitu ada usaha dibuka di Jogja, yang kerja bukan orang Jogja, orang dari daerah lain. Ini menyangkut tentang literasi dunia pendidikan di Yogyakarta. Yang dulu kita pernah bangga dengan Yogyakarta, Kota pendidikan. Betul. Tapi di belakangan ini hasil ujian akhir kita yang lolos dari usia SMP, SMA dan segala macam. Tingkat literasi dan numerasinya rendah. Punya fokus tentang ini nggak? Kalaupun punya, kira-kira solusinya gimana? Jadi gini. Bagus ya, aku bridging bagus ya. Tumben Pak. Sesat. Saya ini punya pandangan, ya, yang saya kira kalau dijadikan satu program ini bisa diaplikasikan. Oke, apa tuh? Kita mesti bikin, ya, rumah-rumah les atau rumah-rumah bimbingan belajar di tingkat desa lagi. Kenapa? Satu, masyarakat atau anak-anak ini harus diberikan bantuan pelajaran tambahan, terutama untuk matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia mungkin. Oke. 3 hal ini penting. Kenapa? Karena sekarang sudah mengacunya ke situ semua. Dunia kerja, seleksi TNI Polri, kalau matematikanya nggak bagus ya nggak lulus, bahasa Inggrisnya nggak bisa ya nggak dong. Nah kelemahan anak-anak ini kan, nah ini harus diciptakan dari sekarang anak-anak. Terus apakah kita nggak ngambil yang SMA sama yang udah lulus? Udah terlambat. Udah terlambat. Kita mesti close generasi. Tanpa mengabaikan ya, harus tetap ada pembinaan-pembinaan. Tapi generasi yang kecil-kecil mulai dari SD, SMP ini yang memang harus disiapkan. Oke. Nah sekarang kalau kita siapkan generasi yang ini udah terlambat. Sekarang katanya Masnya, ya, masih mau mikir bahasa Inggris dan matematika, nggak mau mikir. Nah kita harus ada lembaga-lembaga bimbingan belajar gratis yang disiapkan. Ya, di setiap desa. Ya. Tadi, kalau di zaman saya masih banyak guru-guru yang merasa terpanggil. Selesai jam ngajar, dia bikin les untuk anak-anaknya. Betul. Iya. Kalau sekarang udah jarang guru setelah dia ngajar sorenya ngojek. Sorenya cari duit. Betul, karena nggak bisa dipikir bimbingan belajar sekarang mahal-mahal bos. Itu pertanyaan menarik. Nah. Karena kualitas pengajar yang bagus, dia juga nggak mau dibayar murah, gitu. Ya. Sebenarnya kalau dibayar murah atau tidak relatif sih om. Ya, karena sekarang tuntutannya tinggi, Pak. Yogyakarta ini banyak punya gudang mahasiswa yang kalau dibilang untuk ngajarin dasar anak-anak matematika di SD, SMP rasanya tinggal bagaimana membudayakan. Tadi makanya saya tertarik nih, gimana membangun lembaga bimbel gratis bahkan di setiap desa. Jadi gini, kenapa tidak ada program kampus masuk desa? Yang ada abdi masuk desa itu belum ada sekarang. Jadi gambaran saya, memang bimbel-bimbel itu menggunakan para mahasiswa terdidik. Contoh, salah satu universitas di Jogja itu ada yang jurusannya keguruan atau apa ya, kalau nggak salah pendidikan guru ya. Lalu praktek di mana mereka? Praktek di mana? Sekolah. Itu orang bisa masuk di kampus itu jurusan itu, ininya pasti pinter. Nggak mungkin mereka nggak bisa ngajari. Nah tinggal kampus masuk desa ini yang mesti diaplikasi. Kita nggak bisa menyeluruh, kita paksakan satu tidak. Tapi mulailah kita bikin sampel aja. 1, 2, 3, 4, 5.
Bila itu bisa menghasilkan orang-orang, anak-anak ini bisa juara, bagaimana menilai mereka berhasil atau tidak? Ikutan Olimpiade siswa. Wah, ini anak berprestasi mewakili Jogja, mewakili Sleman dari hasil bimbel gratis. Ini yang harus dinaikkan. Berarti kan harus kolaborasi dengan kampus dong. Harus. Dan itu jadi program reguler. Harus. Dan ada KPI-nya. Itu harus ada KPI-nya dong. Sekarang juga dengan program digitalisasi. Saya punya teman juga itu. Dia punya program-program digital pendidikan dengan handphone. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Nggak harus sekolah ketemu loh. Iya, betul. Les itu juga bisa. Untuk orang-orang yang mampu, kau bisa ambil program pemerintah, siapkan. Misalkan program itu ya, online, kita kasih gratis dari pemerintah dengan anggaran tertentu. Nah, anak-anak yang sudah terdaftar ini masuk. Jadi dia dapat contoh-contoh pembelajaran, bisa video, bisa buku-buku yang tinggal mereka baca. Itu kan segala cara. Mas, tentang bimbel di setiap desa gratis. Iya. Oke, mungkin secara pengajarnya kita bisa kerahkan teman-teman mahasiswa. Iya. Tapi kan di luar bimbel itu, di luar pengajar, ada juga infrastrukturnya, listriknya, alat sama belajar, mungkin internetnya, segala macam. Betul. Itu bisa dari mana mas biayanya? Selagi kalau tidak mau ganggu anggaran pemerintah daerah. CSR perusahaan di Jogja, di Sleman ini kan banyak sekali. Saya yakin salah satu perusahaan-perusahaan yang ada di nasional itu kalau diajak CSR kayak gini sangat mau. Kenapa? Daripada ngasih CSR yang nggak jelas. Betul. Kan kebanyakan nggak jelas ya. Gitu Pak. Artinya CSR ini disahkan oleh pemerintah, diterima pejabat daerahnya juga ada kontribusi biar memperhatikan anak-anak. Saya yakin kok mau bupati, mau kepala daerah, apa wali kota, atau mau ketua DPR ataupun kepala, sangat mau kok. Artinya possible ya untuk kita terapkan bahwa ada satu desa, satu bimbel. Sangat mungkin. Kenapa? Satu lagi mas, saya pernah duduk di suatu perusahaan di Indonesia, nasional, perusahaan besar di Indonesia. Kalau dapat proposal CSR dari daerah, itu senang. Kenapa? Nama saya hadir, nama perusahaan hadir, di situ ya. memperhatikan masyarakat kecil, memperhatikan anak-anak. Tinggal mau nggak bikin proposal. Masa sih kau sudah berusaha di daerah sini nggak mau bersumbangsi? Iya, sumbangsi. Dan sederhana kok sebenarnya tempat tadi bimbel gratis itu nggak mahal. Listrik berapa sih sebulan? Internet berapa? Nggak mahal. Tempatnya di mana? Biar tempat ini menjadi seolah-olah punya masyarakat. Jangan dibangunkan suatu gedung tersendiri. Nanti akan muspro, mubazir. Tapi tempatkanlah di warga sekitar yang memiliki tempat luas, bersedia atau tidak dengan tempatnya dia jadikan tempat pengajaran. Hati seorang warga digunakan untuk melayani masyarakat akan lebih tersentuh. Iya. Dan mau tetangga-tetangga ini akan lebih mau mengikuti. Kayaknya kalau tempat nggak problem ya. Ruang ibadah masih bisa dipakai untuk belajar. Iya betul. Karena belajar itu bagian dari ibadah. Balai desa juga. Balai desa masih bisa. Tinggal kemauannya sih. Solusinya ini. Berarti kan begini, intinya adalah pemerintah ini harus lebih banyak berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya, entah itu dari kampus, entah itu dari swasta, perusahaan, itu harus lebih banyak kolaborasi dengan mereka. Sebenarnya sudah berkolaborasi mas, cuman kadang-kadang dari pihak swastanya yang selalu berpikir, ada apa ini? Ada apa ini? Dari kemauan dari dua belah pihak. Kalau pemerintah saya yakin dia mau untuk mengejak swasta, untuk perusahaan-perusahaan swasta untuk apa? Untuk melakukan kerjasama seperti itu. Atau swastanya mulai tromaks. Nah, CSR-nya dananya dititipin sama pemerintah daerah, dana itu tidak termanfaatkan atau tersalurkan dengan baik. Wah itu mesti buka buku. Oke Pak, ini menarik banget. Tapi Intinya gini, pemerintah ini pasti sudah jalan, bupati apa itu pasti sudah jalan ngajak untuk CSR perusahaan-perusahaan swasta. Cuman perusahaan-perusahaan swasta ini tepat guna nggak yang dipilih? Misalkan dunia pendidikan.
Ya dia mesti gandeng perusahaan susu, perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan kecerdasan. Lah dia minta CSR dunia pendidikan, tapi yang diminta perusahaan baja ringan, ya nggak nyambung. Nah, artinya seperti itu. Ini podcastnya paling bebas, hostnya bisa kabur, yang satu kabur. Oke, tadi lanjut. Wah, menarik tuh, bisa dikaitkan ya. Ya bisa aja sih kalau misalnya let's say kita sebut Indomaret atau Alfamart. Kamu boleh buka di desa ini dengan catatan siapkan fasilitas untuk Iya bisa, mesti begitu. Ketimbang harus bayar-bayar yang lain. Iya. Misalnya gitu ya. Sekarang daripada dia dipotong untuk iuran desa, iuran apa, sudahlah, duit kau bikinkan situ untuk pendidikan anak-anak usia dini. Sudah selesai kan? Pasti mereka juga senang hati kok. Nah, saya baca tentang salah satu gagasan Mas Mahendra tentang gimana pusat layanan kesehatan bagi masyarakat. Ya, yang terlepas dengan masalah BPJS yang belum merata dan lain-lain. Sebenarnya kita penting. Ya. Mau jadi pengusaha nggak sehat, mau jadi karyawan nggak sehat ya nggak bisa. Mas, sebagai ini mungkin pertanyaan terakhir. Cuma ada satu program lagi yang menarik. Apa tuh? Lembaga bantuan hukum gratis. Wah, panjang. Saya punya 5 program jadinya, bukan 4, tapi 5. 5. Pendidikan tadi udah. Pertanian. Perumahan tadi. Perumahan. Ya, terus apa itu tadi, kesehatan. Ini bantuan hukum gratis. Emang ada lawyer yang mau gratisan, Mas? Tapi memang itu jadi masalah, Pak. Maksudnya gini, Inilah kelemahan yang ada di masyarakat. Rendahnya pengetahuan hukum. betul banget. Sehingga banyak dimanfaatkan untuk kepentingan yang salah. Mulai dari pertanahan, mulai dari ya macam-macam lah. Banyak banget sih kalau Banyak urusan banget. hukumnya. Lembaga bantuan hukum gratis. Saya punya. LBH gratis. Ya. Artinya udah tuh kesehatan, fokus beliau ke kesehatan, lembaga bantuan hukum gratis, pendidikan. Karena itu perumahan masyarakat yang intinya semuanya ekonomi. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Dari kelima program utama itu aja, apa strategi utama Bapak supaya itu bisa terlaksana dengan baik? Kenapa kok selama ini itu nggak terlaksana? Kalau itu berarti kan ada satu strategi kunci itu yang menurut Bapak itu membuat Bapak confident ini bakal terlaksana. Ya, kita harus mapan dulu secara ekonomi. Balik lagi gitu ya. Untuk menjadi seorang yang mewakili rakyat itu harus mapan dulu secara ekonomi. Kita tidak punya dosa-dosa ekonomi dulu. Kalau kita secara pribadi belum siap secara ekonomi, ya pasti pemikirannya akan lain. Karena kalau kita berbicara masalah kayak gitu, ada bicara anggaran, ada bicara segala macam. Nah, kalau pikirannya anggaran ini terserap tapi terserap ke kanan ke kiri kan masalah. Tapi kalau kita sudah siap, tidak ada dosa-dosa ekonomi. Nah, itu yang paling benar. Jadi pada saat kita mau menjalankan itu, bicaranya sudah bukan ini anggaran apa ini kan begitu, tapi bermainlah di kebijakan sehingga anggaran itu bisa terserap dengan bijak. Oke. Itu yang paling penting. Berarti udah nggak lapar lah istilahnya gitu ya? Ya jangan. Kita harus memikirkan banyak orang ini, kita harus nggak lapar dulu gitu ya istilahnya gitu. Kalau masyarakat Sleman tadi berkaitan dengan program yang bagaimana menyiapkan sebuah lembaga bantuan hukum secara gratis, tapi bisa akuntabel dan bisa dipercaya. Bukan akhirnya menjadikan lawyer-lawyer penjebak yang tahu-tahu nanti ini. Ya akhirnya malah masyarakat jadi rugi lagi gitu. Pak, kalau masyarakat Sleman punya masalah dengan masalah hukum, kemana harus nyari lembaga bantuan hukum yang gratis tadi? Kalau LBH di Jogja, di Sleman banyak. Tapi kalau tempat saya itu Gardapati LBH-nya. Okay. Nah, jadi begini sebenarnya, LBH tidak harus melulu bicara pada saat permasalahan, tetapi yang pengen saya terapkan, bagaimana kita bisa melakukan edukasi. Betul. Jadi nggak terjerumus. Nah, contoh begini, yang saya inginkan tuh begini sebenarnya. LBH yang saya punya ini, saya ini pengen masuk di masyarakat itu seperti ini. Kita bicaranya dapil aja lah ya. Lingkup saya kan kecil, kecamatan. Nah, kita bicara
Oke, kita masuk ke sekolah SMP atau kita di situ edukasi bagaimana tentang hukum-hukum pelecehan seksual, bagaimana anak-anak di bawah umur tidak boleh seperti ini. Jadi LBH itu fungsinya bukan mengurusi kasus saja, tapi bagaimana mencegah agar Nah, kasus itu terjadi. jadi berikanlah tempat sosialisasi lebih banyak kepada lembaga-lembaga hukum untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Ini yang belum ada secara kontinu. Iya, regulernya nggak ada. Betul, Pertanyaannya, kenapa hati saya tergerak di situ? Klite. Oh ya. Betul. Apakah klite itu harus ditembak mati? Ojo, biar abang saya Pak. Komnas HAM di sana Pak. Klite, penjarakan. Titik, tidak bisa digerakkan lain titik. Titik penjara. Enggak. Masalahnya tuh dilihat ditarik ke belakang dulu. Apa yang menyebabkan itu? Karena kalau kita cuma menyelesaikan ujungnya, masalah tidak diselesaikan, dia akan terulang lagi. Terulang terus. Mau sebenarnya itu cuma perkelahian antar remaja kok. Coba Anda periksa kasus-kasus itu. Itu udah janjian. Misalkan masnya sama abang, nanti kita ketemu di Prambanan. Saya bawa 10 orang sama 10 orang. Taruh, nggak datang, korbannya warga masyarakat. Hasil pemeriksaan di Polres Sleman itu rata-rata seperti itu. Ujungnya itu ya. Karena pertarungan. Tapi nggak ketemu lawan, akhirnya orang yang di jalan yang kasihan. Nah, maksud saya Sebenarnya tawuran lah ya. tawuran. Nah, disinilah yang mestinya kejelian orang mulai lihat. Zaman saya dulu, mungkin zaman abang sama mas dulu, kalau tawuran tuh kita ketemu SMA mana, ketemu di mana. Dulu namanya lembah UGM biasanya. Iya tuh. Lembah UGM tuh buat tarung. Iya, betul. Nah, sekarang dimensinya udah berubah. Nah, hati saya melihat kok masalah iki ora rampung-rampung ki opo to? Ya masalah. Wes, nek saya ataupun yang lain suruh ngerampung ki nggak bisa. Tapi kontribusi kecil apa yang bisa untuk mencegah itulah dari anak-anak usia dini itulah LBH ini harus berperan. Dia harus masuk ke pendidikan, ke sekolah. Ini loh hukumannya. Ini misalkan pertarungan klite itu bisa terkena hukuman pidana. Kalau di bawah umur nanti dia akan dipenjara di Wonosari, itu ada tempat lapasnya. Nah, terus misalkan ada pelecehan seksual atau hamil di luar nikah atau hamil usia dini, LBH kan tidak harus melulu mengenai orang yang sudah berkasus. Iya. Tapi bagaimana Justru mencegah penting. kasus itu tidak ada. Iya, kalau aku lihat itu justru lebih penting. Maka orangnya akan berpikir bukan duit, bukan. Tapi mencegah itu bicaranya bukan duit. Iya, betul. Karena kalau udah ada kasus ada kesempatan nih kan. Kalau udah ada kasus, duitnya piro? Itu. Udah kesempatan nih kan. Karena hilang kambing jadi hilang sapi di Indonesia ini. Hilang ayam jadi hilang kambing. Iya, betul. Ngerti ya maksudnya? Iya, paham. Nah, jadi bagaimana dicegah biar tidak uang. Iya, betul. Itu yang gambaran dalam motivasi saya seperti itu. Oke. So ini sangat menarik, Pak. Tapi kalau dilanjutin sampai Kelar, besok ya, dua episode. next kita harus undang lagi Pak Fahri nih, Pak, ya, untuk membahas lebih dalam. So tadi ada program-program yang luar biasa tuh. Tapi satu lagi ya, Kenapa? ini mumpung ada Sleman juga butuh rusun lebih banyak. Gimana cara membangunnya Pak? Ya itu saya belum ada di pemerintahan. Kalau saya sudah ada di pemerintahan tentu akan bisa Tapi menyuarakan. setidaknya Bapak ikut berkontribusi dalam membuat regulasinya. Untuk daerah. Nah itu kalau usulan sih tentunya kan ada tanah-tanah yang bisa dimanfaatkan, entah itu tanah pemerintah atau tanah desa atau tanah apa yang bisa dimanfaatkan untuk dibangun itu, atau tanah yang harus dibeli, yang harus dibayar, atau yang harus dibeli oleh masyarakat. Yang diperjualbelikan seperti di Jakarta tanah rusun 0%, DP 0% itu sangat penting kalau menurutku, karena untuk Gen Z ini ya, saya yakin kok yang ada di Jogja, Gen Z di Jogja penghasilannya tidak seperti di atas 5 juta. Oh iya, betul. Tidak ada. Nah mau nggak mau, pemerintah mau dan terutama bekerjasama dengan bank pemerintah DP 0%. Itu harus itu. Sekarang saya tanya masnya, sanggup nggak beli perumahan harga 2,5 miliar?
Loh. Kok serem ya orangnya? Kok serem ya orangnya? Maksudnya untuk usia muda ya. Heeh. Untuk usia muda. Yang 500 juta aja kalau misalkan kita ngomongin perhitungan perbankan, standar perbankan itu udah susah, Pak. Susah. Nggak usah yang 2,5 miliar, 500 juta aja susah, udah susah. Cuman lucu di Jogja ini laku perumahan yang harga tinggi, yang harga rendah. Berarti yang beli siapa? Pertanyaannya kan gitu jadinya. Yang beli siapa nih kalau kayak gitu laku gitu kan? Tapi nggak apa-apa, itu kan suatu bisnis pengembang. Cuman yang jadi pesan saya Harus harapan diimbangi. kita harus diimbangi dengan pengembang besar. Mbok yo gawe yo perumahan sederhana. Pengembang besar harapannya bisa membangun rumah-rumah sederhana yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Iya. Pemerintah cobalah mulai bangun rusun. Kita itu aja sih. Oke. Menarik, panjang. So, thank you Pak Mahe udah ngobrol di sini, udah mampir di sini. Apa namanya? Tadi insight-nya udah banyak ke kita. Kita jadi tahu sebetulnya fungsi dari DPR ini apa gitu kan. Kayak gitu. Kenapa seseorang pengen menjadi seorang calon legislatif itu punya tujuan. Iya. Dan ternyata di pemerintahan itu kita bisa berdampak sebanyak itu. Nah, itu kan sebetulnya yang jadi poin penting gitu. Jadi kita kalau masuk ke DPR ataupun ke jajaran pemerintah lainnya, syukur-syukur apa ke eksekutif kah, legislatif atau yang lainnya itu kita bisa berperan banyak nih buat masyarakat gitu. Jadi kalau bagi masyarakat yang tadinya seperti saya gitu, yang tadinya aku agak antipati di pemerintahan gitu kan, ternyata tuh efeknya luar biasa besar gitu untuk masyarakat. Nah, seorang orang yang masih punya hati nurani dan mau bergerak untuk masyarakat, yang mau men-challenge diri, tadi kalau Pak Maya bilang mau men-challenge diri bisa berdampak apa sih buat masyarakat, mungkin bisa lebih memperhatikan, at least berpartisipasi di pemerintahan itu atau di negara ini tuh nggak harus lo maju ke legislatif atau ke eksekutif, bahkan dampak-dampak yang kecil yang seperti dirimu sampaikan sebelumnya itu juga memberikan dampak nyata bagi saya cuma mau negara. nitip sih ke Mas Mai. Ya. Jadi nanti kalau beliau terpilih, tolong buat tentang regulasi di mana pengusaha-pengusaha seperti Mas Yodan ini wajib turun ke desa. CEO-nya harus tuh ngasih edukasi bagaimana entrepreneur desa bisa berkembang. Tolong Pak, wajib ini Satu pesan ya. Oke. Closing statement-nya. Ya. Semua pemerintah itu baik. Oke. Ya, karena pemerintah itu dipilih Tuhan menjadi pemenang untuk menjalankan regulasi. Ya. Maka masyarakat harus mendukung pemerintah tersebut apapun yang terjadi. Tetapi kita perlu melakukan namanya pengawasan, kritik dan masukan buat pemerintah. Itu sih. Cakep banget. Jadi yang udah dipilih itu kita hormati dan kita dukung, tapi kita tidak melepaskan fungsi kita sebagai pengawas, sebagai pengkritik ya kan, dan sebagai pemberi masukan. Wah, luar biasa. So, terima kasih Pak Maya sekali lagi, terima kasih Pak Tri. Nanti kita akan hadir lagi di episode colek-calek berikutnya. Semoga akan ada tamu-tamu yang luar biasa lainnya untuk hadir di sini. So, terima kasih. Bye-bye.